Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK-MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain.
Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini Kita sampaikan. belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Untuk Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum, peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun, tapi banyak pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya, itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina, besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak? Kader PDIP yang seperti itu masih di Kota Solo? Yang mana? Cukup banyak enggak yang mengaku itu tadi loh Pak? Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Mohaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu.
Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, profesional, Harus tegas,
harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini Kita sampaikan. belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. untuk Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah. Ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak. Kader PKIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak Yang mengaku itu tadi loh Pak. Ya banyak lah. Banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin.
Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan. Dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran.
Ya. Pak ini laporan dari pihak abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini belum. Hari ini Kita sampaikan. belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Untuk Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah. Ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak. Kader PDIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak Yang mengaku itu tadi loh Pak. Ya banyak lah. Banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud.
Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan. Dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini kita sampaikan. Belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Untuk jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi
peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak, kader PDIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak yang mengaku itu tadi loh Pak? Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang.
Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan. Dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini kita sampaikan. Belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Untuk jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun, tapi banyak pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan itu ada yang menyampaikan seperti itu, karena
saya diberi begini begitu dan sebagainya, itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina, besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak, kader PDIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak Yang mengaku itu tadi loh Pak? Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat.
Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum kita sampaikan. Belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum, peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun, tapi banyak pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya, itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya
bukan memporak-porandakan. Karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak, kader PGIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak yang mengaku itu tadi loh, mengaku tadi itu. Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. 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 Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK-MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain.
Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini kita sampaikan. belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum, peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun, tapi banyak pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya, itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak, kader PDIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak yang mengaku itu tadi loh, mengaku tadi Pak. Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi.
Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK-MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja.
Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini kita sampaikan. belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum, peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun, tapi banyak pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya, itu aja. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak, kader PKIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak yang mengaku itu tadi loh, mengaku tadi Pak. Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Mohaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur.
Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, profesional, Harus tegas,
harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini kita sampaikan. belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum, peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun, tapi banyak pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya, itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak, kader PDIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak yang mengaku itu tadi loh, mengaku tadi Pak? Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin.
Juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ciko Hakim mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran.
Ya, Pak, ini laporan dari pihak abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Hari ini iya. belum. Hari ini belum. Hari ini Kita sampaikan. belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum, peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah. Ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu aja. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak. Kader PKIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak yang mengaku itu tadi loh mengaku tadi Pak? Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud.
Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan. Dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini kita sampaikan. belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah. Ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi
peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak, kader PKIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak nggak yang mengaku itu tadi loh Pak? Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader tidak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang.
Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan. Dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini kita sampaikan. Belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Untuk jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah. Ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena
saya diberi begini begitu dan sebagainya, itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Hah? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina, besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak, kader PDIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak Yang mengaku itu tadi loh Pak? Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat.
Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum kita sampaikan. Belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum, peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun, tapi banyak pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya, itu aja. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya
bukan mempura-purandakan. Karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masuk Pak. Kader PDIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak nggak yang mengaku itu tadi loh, mengaku tadi loh. Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain.
Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum kita sampaikan. Belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum, peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun, tapi banyak pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya, itu aja. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak, kader PKIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak yang mengaku itu tadi loh, mengaku tadi Pak. Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi.
Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK-MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja.
Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan Abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak Abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini kita sampaikan. belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum, peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun. Tapi banyak pengakuan itu sudah banyak. Pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan. Itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini, begitu, dan sebagainya. Itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina. Besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk memporak-porandakan Solo. Tapi bagi saya bukan memporak-porandakan, karena beliau berkuasa ya sah-sah saja nih saya. Masih Pak, kader PKIP yang seperti itu masih di Kota Solo. Yang mana? Cukup banyak enggak yang mengaku itu tadi loh, mengaku tadi Pak? Ya banyak lah, banyak, bukan kader ya, simpatisan. Simpatisan. Nah kader enggak ada kader yang bermain-main. Kubu Ganjar dan Anies menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan Timnas Anies Muhaimin. Pernyataan itu diterima Tribunnews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, pada Senin 19 Februari. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada 3 poin lainnya yang disepakati kubu Ganjar dan Anies. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana kubu Ganjar dan Anies menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur.
Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, masalah legalitas hukum Prabowo Gibran berdasarkan putusan MK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan secara resmi oleh KPU, kubu Ganjar dan Anies tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud meyakini ada kecurangan dalam proses pemilu 2024. Karena itu pihaknya berencana melaporkan kasus ini ke Bawaslu dan MK bersama kubu Anies Muhaimin. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengatakan komunikasi kedua kubu hingga kini masih terus berjalan. Menurutnya, kedua pihak sudah memiliki 4 kesamaan pandang terkait dugaan kecurangan pemilu. Pertama, kesimpulan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu paling buruk di era reformasi. Kedua, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Ketiga, Presiden Jokowi dinilai terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya, pelanggaran etik oleh Ketua MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Dihubungi terpisah, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kesamaan pandang dengan TPN Ganjar Mahfud. Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak dilakukan di level pimpinan dan tim hukum. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Profesor Yusril Iza Mahendra, menyebut bahwa kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Keduanya diwacanakan menggugat untuk membatalkan hasil Pilpres 2024. Bahkan, kubu 01 dan 03 itu disebut akan meminta pemilu 2024 diulang. Dikutip dari Kompas.com, kedua kubu itu disebut akan meminta MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Hal itu disampaikan oleh Yusril saat dimintai konfirmasi pada Senin 19 Februari 2024. Menanggapi rencana gugatan itu, Yusril mengaku bahwa dirinya tidak masalah terkait petitum dari kedua kubu tersebut. Namun tudingan yang akan diajukan itu harus disertai dengan bukti yang kuat. Yusril pun menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Mereka akan menyanggah argumentasi kedua kubu paslon dan membantah gugatan ke MK itu. Diketahui bahwa Capres Prabowo dan TKN Prabowo Gibran menunjuk Yusril Iza Mahendra memimpin tim pembela untuk menghadapi sengketa pemilu yang diajukan paslon lain ke MK. Bersama 14 advokat, Yusril mengatakan tim pembela Prabowo Gibran dibentuk untuk menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, ditunjuk sebagai pemimpin tim khusus pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK. Yusril menyebut dirinya masih menunggu surat kuasa dari Prabowo Gibran. Saat dikonfirmasi pada Senin 19 Februari 2024, Yusril mengatakan tim khusus pembela Prabowo Gibran yang ia pimpin terdiri dari 14 orang advokat. Nantinya tim ini akan menghadapi berbagai gugatan perdata dan tata usaha negara di Jakarta dan tempat-tempat lain. Terkait gugatan sengketa Pilpres di MK, Yusril menyebut pihaknya sudah mulai bekerja. Untuk tahap awal masih menyiapkan surat keputusan pembentukan tim pembelaan khusus yang terdiri dari tim penasehat, tim pengarah, dan tim pembela. Yusril mengatakan pembentukan tim ini merupakan tindak lanjut atas wacana dari kubu Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Keduanya dikabarkan akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Bawaslu dan MK. Namun, Yusril menyebut kubu Ganjar dan Anies masih menunggu pengumuman resmi dari KPU terkait hasil pemilu. Sebab menurutnya laporan yang diajukan sejatinya merupakan sengketa antara paslon yang kalah dengan KPU. Tuntutannya itu, Bawaslu harus bekerja keras, profesional, harus tegas, harus bisa
tidak ada tebang pilih, bersikap netral. Bawaslu itu badan pengawas pemilu, jadi dia harus tahu fungsi tupoksinya sebagai Bawaslu itu seperti apa. Dari awal mula pemilu sudah banyak kejanggalan, kecurangan yang dilakukan, dan saat ini kami melihat bahwa kecurangan dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Gitu. Kami meminta kepada Bawaslu, yaitu di mana kami meminta pada endingnya diskualifikasi paslon yang melakukan kecurangan. Memangnya menurut pandangan abang selama ini Bawaslu belum bekerja dengan baik? Sampai saat ini kita belum mendengar keterangan dari Bawaslu. Belum ada tindakan, belum ada teguran. Ya. Pak, ini laporan dari pihak abang akan disampaikan juga hari ini ke Bawaslu. Oh iya. Hari ini belum. Hari ini kita sampaikan. belum atau kita cuma menyampaikan aspirasi hari ini. Selanjutnya baru gugatan hukum. Jadi sedikit saya nambahin ya. Kita ini meminta kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 3 ya, bahwasanya penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara profesional. Sudah dari sebelum, pada saat pencoblosan dan setelah, sepertinya dugaan Bawaslu membiarkan proses-proses kecurangan itu terjadi. Nah, di sini kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat umum, peduli terhadap negara, jadi menuntut pihak Bawaslu agar bekerja profesional. Oh ya enggak lah, ya enggak, kalau itu kan kemarin itu yang namanya instruksi peringatan kepada kader partai itu supaya tidak mengkampanyekan diri sendiri. Kita sudah all out untuk kampanye presiden. Kita tidak nyangka, nggak ada gerakan apapun, tapi banyak pengakuan itu sudah banyak, pengakuan ke saya maupun ke calegnya PDI Perjuangan. Pengakuannya ya presidennya tidak, calegnya PDI Perjuangan itu ada yang menyampaikan seperti itu karena saya diberi begini begitu dan sebagainya, itu ada. Disanksikan nanti atau seperti apa Pak yang mengaku itu Pak? Ya? Yang mendapatkan itu mungkin. Kita bina, besok lagi jangan seperti itu. PDI Perjuangan itu sudah bekerja berpuluh-puluh tahun untuk merawat konstituen. Namun kalau kalian seperti itu ya sudah, itu adalah hak kalian. Jadi pengakuan-pengakuan seperti itu ada. Namun dengan ada pengakuan tentunya sama dimanapun, karena targetnya jelas untuk